Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa para nabi adalah orang-orang yang bekerja. Tidak ada satupun nabi yang hidup berpangku tangan atau menggantungkan hidupnya pada belas kasihan manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah berfirman kepada para rasulnya, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah dengan amal yang saleh." Surat Al-Mu'minun ayat 51. Perintah makanlah dari yang baik-baik mengandung isyarat yang sangat dalam bahwa para nabi mencari penghidupan, berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka dengan cara yang halal. Mereka bekerja, berusaha, dan tidak menjadikan kenabian sebagai alasan untuk hidup tanpa ikhtiar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali ia menggembala kambing." Para sahabat bertanya, "Engkau juga wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Iya, aku menggembala kambing milik penduduk Makkah dengan upah beberapa qirat." Hadis riwayat Bukhari. Jika kita menelusuri sejarah tentang pekerjaan para nabi, meskipun tidak secara rinci, karena memang tidak ada satu hadis sahih yang merangkum seluruh pekerjaan para nabi, namun terdapat banyak riwayat sahih dan atsar yang menunjukkan bahwa mereka bekerja dengan tangan mereka sendiri. Nabi Daud alaihissalam misalnya dikenal sebagai seorang raja, namun beliau tidak memakan hasil dari kerajaan. Beliau bekerja dengan tangannya sendiri, melunakkan besi, membuat baju besi, lalu menjualnya. Dari hasil itulah beliau menafkahi dirinya dan keluarganya. Beliau tidak bergantung pada kekuasaan, meskipun beliau memilikinya. Dari riwayat-riwayat yang bersumber dari kisah-kisah terdahulu, termasuk yang dikenal sebagai riwayat Israiliyat, disebutkan pula bahwa Nabi Adam alaihissalam bekerja sebagai petani. Hal ini terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah menurunkan Adam ke bumi dan mengajarinya cara bercocok tanam, menanam gandum, dan mengolahnya. Menurut riwayat Israiliyat disebutkan pula bahwa pekerjaan Nabi Nuh alaihissalam adalah ziraah atau bertani. Beliau bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nabi Syuaib alaihissalam dikenal sebagai seorang penggembala kambing. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam, selain pernah berdagang, beliau juga bekerja sebagai penggembala kambing. Nabi Syalih alaihissalam dikenal sebagai seorang pedagang. Nabi Zakaria alaihissalam memiliki pekerjaan sebagai najar, yaitu tukang kayu atau pembuat perabot dari kayu. Itulah pekerjaan Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam dalam beberapa riwayat juga dikenal sebagai seorang petani. Adapun Nabi Idris alaihissalam dikenal sebagai seorang khayyat, yaitu penjahit. Beliau adalah Nabi yang pertama kali menjahit pakaian dan juga disebut sebagai orang yang pertama kali menulis. Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi keahlian dari ayahnya, Nabi Daud alaihissalam dalam bidang pandai besi. Nabi Daud membuat baju besi dengan tangannya sendiri tanpa alat, dan keahlian itu juga dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai warisan dari ayahnya. Nabi Isa alaihissalam dikenal sebagai tabib atau dokter yang mengobati berbagai penyakit. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menyembuhkan orang buta, penderita kusta, bahkan menghidupkan orang mati. Semua itu terjadi semata-mata atas izin Allah. Dan Nabi Yusuf alaihissalam pernah menjabat sebagai pejabat negara, bahkan sebagai menteri, yang mengatur perekonomian Mesir pada masanya. Beliau digaji oleh negara karena amanah besar yang diembannya. Sedangkan Nabi Daud alaihissalam, meskipun beliau adalah seorang raja, beliau tidak mengambil gaji dari kerajaan. Beliau mencukupi kebutuhan hidupnya dari hasil kerja tangannya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Dari rangkuman para nabi tersebut, kita dapat mengambil satu kesimpulan penting, bahwa seluruh nabi bekerja dan berusaha untuk mencari penghidupan. Mereka tidak berpangku tangan, tetapi mencari ma'isyah atau penghidupan dengan cara yang halal. Karena itulah, dalam Islam, bekerja dipandang sebagai bagian dari ibadah. Islam sangat serius dan rinci dalam mengatur persoalan kerja dan usaha. Para ulama menjelaskan beberapa poin penting dalam hal ini. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan amal kerja setara dengan ibadah, bahkan disamakan dengan orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah adalah amal
dan pekerjaan pun termasuk ibadah jika diniatkan karena Allah. Bahkan disebutkan dalam sebagian atsar bahwa jika ibadah dibagi menjadi 10 bagian, maka 9 diantaranya ada pada aktivitas bekerja dan mencari nafkah. Artinya, peluang pahala terbesar justru banyak didapatkan saat seseorang bekerja, bukan hanya ketika salat atau puasa. Karena itu pula dalam Islam terdapat pembahasan fikih khusus tentang muamalah yang mengatur urusan kerja, usaha, dan transaksi. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan usaha mencari nafkah yang halal sebagai bentuk jihad. Seseorang yang keluar rumah dengan niat menghidupi keluarganya karena Allah, lalu di tengah pekerjaannya ia meninggal dunia akibat risiko pekerjaan, maka oleh para ulama ia digolongkan sebagai syahid di dunia, bukan syahid akhirat, namun tetap memiliki keutamaan yang besar. Ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada dosa-dosa yang tidak terhapus hanya dengan salat dan puasa, tetapi dapat dihapus dengan kesungguhan dalam mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Bahkan sekadar memikirkan bagaimana cara mendapatkan nafkah yang halal demi menghidupi istri, anak, dan keluarganya sudah bernilai penghapus dosa, karena besarnya tanggung jawab yang dipikul oleh seorang pencari nafkah. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan bahwa seseorang yang bukan hanya mencukupi kebutuhannya sendiri, tetapi juga menghidupi keluarganya, orang tuanya, serta bersedekah kepada kerabatnya, akan mendapatkan pahala yang berlipat. Ia memperoleh pahala sedekah sekaligus pahala menyambung silaturahim. Islam juga menekankan bahwa sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan dengan tangan sendiri, yaitu bekerja dengan keringat dan usaha, bukan dengan meminta-minta. Islam sangat mencela kebiasaan meminta-minta tanpa kebutuhan yang benar. Dari sini, kita masuk pada pembahasan penting yang sering diajukan oleh para ulama, yaitu apakah Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan miskin atau kaya? Pertanyaan ini pernah menjadi polemik, bahkan pada masa Imam Malik rahimahullah. Dikisahkan bahwa ada seseorang yang dicela karena kefakirannya, lalu ia berkata, "Jangan engkau mencelaku karena kefakiranku. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga fakir dan pernah menjadi penggembala kambing?" Namun jawaban ini justru dicela oleh Imam Malik. Beliau berkata bahwa orang yang mengucapkan kalimat seperti itu perlu dididik dan diajari adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat tersebut tidak layak diucapkan karena di dalamnya terkandung perendahan terhadap kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun diucapkan tanpa niat buruk. Imam Malik menegaskan bahwa tidak boleh seseorang membenarkan kefakirannya dengan menyandarkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu muncul pertanyaan, apa salahnya ucapan itu? Mengapa tidak boleh dikatakan bahwa Nabi juga fakir? Jawabannya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci kefakiran. Kefakiran bukanlah sesuatu yang dibanggakan dalam Islam. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa kemiskinan adalah musuh besar Islam karena ia membuka banyak pintu keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan agar mereka enggan berinfak. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan sering dijadikan senjata oleh setan untuk menghalangi manusia dari ketaatan. Oleh sebab itu, Islam sangat serius dalam memerangi kefakiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan kekufuran." Karena dalam banyak keadaan, kefakiran bisa menyeret seseorang kepada kekufuran, meskipun tidak berlaku mutlak untuk semua orang. Betapa banyak manusia yang tergelincir imannya karena tekanan ekonomi. Ada yang berpindah keyakinan karena ditawari bantuan materi. Ini bukan berarti semua orang miskin demikian, tetapi secara umum kefakiran adalah kondisi yang sangat berbahaya bagi iman. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan agar seseorang tidak menunda amal saleh hingga datang kefakiran. Sebab ketika kefakiran sudah menjerat, seseorang akan terlalu sibuk memikirkan makan, nafkah keluarga, dan kebutuhan hidup, sehingga sulit untuk beribadah, menghadiri majelis ilmu, atau beramal saleh. Bahkan untuk hadir dalam pengajian pun sering muncul alasan, "Kalau saya tidak bekerja hari ini, apa yang akan saya makan?"
Akhirnya ilmu pun ditinggalkan. Meskipun tentu ada juga orang yang sudah kaya, namun tetap enggan mencari ilmu, dan itu masalah lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri, dan kecukupan." Kata cukup di sini mencakup kaya hati dan juga kecukupan harta, agar seseorang tidak bergantung pada orang lain dan tidak menjadi peminta-minta. Sebab bagaimana mungkin seseorang bisa menunaikan zakat, menolong fakir miskin, bersedekah, dan membela agama Allah jika ia sendiri tidak memiliki kecukupan. Karena kekuatan umat juga membutuhkan kekuatan ekonomi. Inilah mengapa Islam tidak memuliakan kefakiran, tetapi mendorong umatnya untuk bekerja, berusaha, dan menjadi kuat. Tentu dengan cara yang halal, bukan dengan korupsi, kecurangan, atau kezaliman. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita kembali kepada pertanyaan penting. Apakah Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan miskin ataukah kaya? Pertanyaan ini memang menjadi polemik di kalangan para ulama, karena adanya perbedaan sudut pandang dalam membaca sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian riwayat yang sering kita dengar dan kerap disampaikan dalam ceramah menggambarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dalam keadaan fakir. Dalil yang sering dikemukakan adalah peristiwa ketika beliau dilahirkan, lalu datang para wanita dari Bani Sa'ad yang mencari bayi untuk disusui. Hampir semua bayi mendapatkan ibu susuan, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para wanita itu enggan mengambil beliau dengan alasan beliau yatim dan tidak memiliki harta. Sementara tujuan mereka menyusui bayi adalah untuk mendapatkan upah. Selain itu, di masa remajanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menggembala kambing, yang oleh sebagian orang dijadikan bukti bahwa beliau berasal dari keluarga miskin. Dari rangkaian kisah ini, sebagian ulama berkesimpulan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang terlahir fakir, bukan dalam keadaan kaya. Namun, sebagian ulama lain membantah pemahaman ini. Mereka menegaskan bahwa kisah tersebut tidak bisa dijadikan dalil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir miskin secara hakiki. Di antara ulama yang menjelaskan hal ini adalah Imam Ibnu Ishaq dan ulama sejarah lainnya. Mereka menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlahir fakir, bahkan lahir dalam lingkungan keluarga yang terpandang dan berkecukupan. Lalu bagaimana penjelasannya? Pertama, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib, adalah seorang pembesar Quraisy dan pemimpin Makkah. Tidak mungkin seorang tokoh sebesar Abdul Muthalib berada dalam kondisi fakir. Dalam sejarah disebutkan, ketika terjadi peristiwa penyerangan dan perampasan harta oleh Abraha, Abdul Muthalib memiliki ratusan ekor unta, bahkan disebut mencapai 200 ekor unta. Ini jelas menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang kaya dan terpandang. Kedua, Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sering digambarkan sebagai orang miskin. Namun, sebagian ulama menilai bahwa Abu Thalib tidak fakir dalam arti tidak mampu. Buktinya, ia mampu menghidupi anak-anaknya dan juga mengasuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keluarganya. Seandainya Abu Thalib benar-benar fakir dan tidak memiliki apa-apa, tentu hal itu sulit dilakukan. Ketiga, ketika Abdullah, ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan warisan. Hal ini disebutkan oleh Qadi Abu Ya'la Al-Farra yang menukil dari Al-Waqidi. Disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat warisan dari ayahnya. Pertama, beliau mendapat warisan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman atau dikenal dengan nama Barakah radhiyallahu anha. Perlu diketahui, budak pada masa itu adalah aset yang sangat mahal. Bahkan pada masa jahiliyah, perbudakan merupakan bisnis besar. Orang merdeka pun bisa diculik lalu dijual sebagai budak, sebagaimana yang pernah dialami oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai seorang budak pada masa itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan warisan dari ayahnya berupa khamsata ajmal atau 5 ekor unta dan beberapa ekor kambing. Dijelaskan oleh para ulama juga
bahwa ketika ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aminah binti Wahab wafat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan warisan berupa rumah. Ini semakin menguatkan bahwa Rasulullah tidak terlahir dalam kondisi fakir atau susah, karena beliau mendapatkan warisan dari ayahnya berupa seorang budak, beberapa ekor unta, dan kambing, serta warisan dari ibundanya. Maka tidak benar jika dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dalam keadaan miskin yang serba kekurangan. Beliau tidak hidup dalam kefakiran yang menyengsarakan, karena Allah telah menjaga kehormatan dan kemuliaan beliau sejak awal. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, lalu muncul sebuah pertanyaan. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlahir miskin, mengapa para wanita dari Bani Sa'ad dikisahkan enggan menyusui beliau? Para ulama menjelaskan bahwa terdapat versi sejarah lain yang sering tidak disampaikan. Dalam versi ini, yang mencarikan ibu susuan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah para wanita Bani Sa'ad yang datang sendiri, melainkan kakek beliau, Abdul Muthalib. Dialah yang mencari, memilih, dan menanggung upah ibu susuan bagi cucunya. Artinya, bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak lantaran fakir, tetapi karena memang Abdul Muthalib secara aktif mencarikan ibu susuan terbaik bagi cucunya. Demikian pula dengan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggembala kambing. Itu bukan karena kondisi ekonomi yang memaksa atau karena merasa kasihan melihat pamannya miskin. Bukan. Menggembala kambing pada masa itu adalah tradisi pendidikan, tarbiyah bagi anak-anak Arab. Anak-anak seusia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang dilatih untuk bekerja sejak dini agar terbiasa mandiri, sabar, bertanggung jawab, dan mengenal kerasnya kehidupan. Sebagaimana di suatu daerah pada zaman sekarang, jika satu kampung memiliki profesi yang sama, maka anak-anak pun ikut terbiasa dengan pekerjaan tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggembala kambing sebagai bagian dari pendidikan karakter, bukan karena keterpaksaan ekonomi. Karena itulah, para ulama menegaskan, ada pendapat yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir fakir. Namun banyak ulama membantah dan menyatakan beliau terlahir dalam keadaan berkecukupan, karena memiliki harta warisan dan keluarga terpandang. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, jika kita berbicara tentang potensi kekayaan Rasulullah, maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi orang terkaya di dunia jika beliau menghendakinya. Perlu kita ketahui, dalam sejarah manusia, bisnis yang paling cepat menghasilkan kekayaan adalah peperangan. Siapa yang menang, ia menguasai tanah, rumah, harta, bahkan negeri. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah hampir tidak pernah kalah dalam peperangan. Makkah ditaklukkan, Madinah dikuasai, Khaybar dikuasai. Wilayah demi wilayah berada di bawah kepemimpinan Islam. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan dunia, beliau sudah menjadi raja terbesar. Negeri-negeri sudah berada di bawah kekuasaan beliau. Namun itu bukan tujuan beliau. Tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah menyampaikan risalah Allah. Bahkan menjelang wafatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi pilihan oleh Allah Ta'ala antara tetap hidup di dunia atau wafat dan berkumpul dengan para nabi dan orang-orang saleh. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memilih dan mengucapkan, "Ya Allah, aku memilih bersama Ar-Rafiq Al-A'la." Rasulullah memilih bersama teman yang paling tinggi, yaitu Allah, para nabi, dan orang-orang saleh di surga tertinggi. Seandainya beliau memilih hidup, bisa jadi dunia seluruhnya berada di bawah kepemimpinannya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa tugasnya telah selesai. Risalah telah disampaikan, kemenangan telah diraih, manusia telah berbondong-bondong masuk Islam. Tinggal amanah itu disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Karena itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih wafat dan menyusul para nabi serta orang-orang saleh di Rafiqil A'la daripada diberi umur panjang untuk hidup sebagai seorang raja. Tetapi walaupun demikian, kita tetap harus tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang kaya. Memang dalam beberapa kondisi, manusia itu sering digilirkan. Terkadang berada di atas, terkadang di bawah, terkadang lapang,
dan terkadang sempit. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian, agar beliau menjadi teladan bagi semua keadaan manusia. Bagi orang kaya, ada contoh bagaimana Nabi bersikap saat kaya. Bagi orang miskin, ada contoh bagaimana Nabi bersabar saat miskin. Bagi orang yang jatuh bangun dalam hidup, ada contoh bagaimana Nabi menghadapi naik turunnya kehidupan. Sebab seluruh sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat dan teladan. Tidak ada satupun episode kehidupan beliau yang sia-sia, termasuk dalam urusan rumah tangga. Sebagian orang mungkin memandang perceraian sebagai sesuatu yang buruk. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceraikan dan merujuk istrinya. Bahkan pernah menceraikan tanpa rujuk dan juga pernah mengancam cerai. Semua itu bukan karena rumah tangga beliau bermasalah, tetapi agar menjadi syariat dan solusi bagi umat. Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengalami hal itu, lalu ketika umat menghadapi perceraian, kepada siapa mereka akan mencontoh? Karena itu, setiap keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keluarga, muamalah, pekerjaan, kekayaan, kemiskinan, semuanya dijelaskan dalam sirah untuk dijadikan pedoman hidup. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, kekayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali berasal dari harta warisan, baik dari ayah dan ibunya, maupun dari istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Selain itu, kekayaan Rasulullah berasal dari menggembala kambing. Meski penghasilannya tidak besar, beliau bekerja dengan penuh kejujuran. Nabi menggembala kambing dengan upah kecil, bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai pekerja. Dan ini bukan hal yang asing, sebab seluruh nabi pernah menjadi penggembala kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah menggembala kambing. Nabi Musa, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, semuanya pernah melalui fase ini. Allah menyiapkan hal itu dengan hikmah besar. Dari menggembala kambing, para nabi dilatih kesabaran, kasih sayang, ketegasan, tanggung jawab, disiplin, dan kepemimpinan, agar mereka siap ketika memimpin umat manusia. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja sebagai penggembala kambing, disitulah akhlak beliau mulai dikenal luas. Pada masa itu, banyak penggembala yang memiliki kebiasaan buruk. Jika ada orang kaya yang memiliki banyak kambing dan mempekerjakan penggembala, seringkali para pekerja tersebut mencuri susu kambing tanpa sepengetahuan pemiliknya, lalu menjualnya. Terkadang, jika kambing melahirkan 2 atau 3 anak tanpa diketahui tuannya, mereka mengambil salah satunya untuk dijual. Bahkan ada pula yang berdusta dengan alasan kambingnya diterkam serigala, padahal sebenarnya dicuri oleh penggembalanya sendiri. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelisihi akhlak buruk kaumnya. Beliau benar-benar menjaga amanah. Beliau tidak pernah mengambil susu kambing tuannya, tidak pernah berdusta tentang kambing yang hilang, tidak pernah menyembunyikan anak kambing yang lahir, dan tidak pernah berkhianat sedikit pun. Beliau merawat kambing-kambing itu dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Lambat laun, hal ini menjadi terkenal. Kambing-kambing yang dirawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sehat dan terpelihara dengan baik. Sejak saat itu Rasulullah terkenal sebagai pribadi yang jujur dan amanah. Hingga akhirnya, para pemilik kambing dan masyarakat Arab berlomba-lomba ingin menitipkan ternaknya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak dewasa, beliau mulai berproses dari seorang penggembala kambing menjadi seorang pedagang. Pada awalnya, beliau berdagang secara kecil-kecilan. Hal ini karena sebelumnya Rasulullah tidak jadi dibawa oleh pamannya. Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Ketika itu, mereka bertemu dengan seorang rahib bernama Buhaira yang memperingatkan agar Muhammad SAW tidak dibawa ke Syam. Karena jika orang-orang Yahudi di sana mengetahui tanda-tanda kenabian pada dirinya, dikhawatirkan beliau akan dibunuh. Maka Rasulullah pun dikembalikan ke Makkah. Sejak peristiwa itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum sempat belajar berdagang ke luar negeri. Namun, Allah telah menganugerahkan kepadanya kecerdasan, kejujuran, dan bakat alami dalam berdagang.
Lambat laun, beliau mulai berdagang bersama para pedagang kaya Quraisy di Makkah hingga mendapat gelar Al-Amin, yang artinya orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Seiring waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai melakukan perjalanan dagang ke berbagai negeri seperti Syam dan Yaman. Kejujuran dan amanah beliau akhirnya sampai kepada Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar wanita yang sangat kaya raya. Bahkan Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, seandainya seluruh harta orang-orang kaya Makkah dikumpulkan dan dibandingkan dengan harta Khadijah binti Khuwailid, maka kekayaan Khadijah akan menandingi, bahkan melampaui seluruh kekayaan para pedagang Makkah pada masa itu. Hal ini menunjukkan betapa besar kekayaan Khadijah radhiyallahu anha. Pertanyaannya, dari manakah Khadijah memperoleh kekayaan yang begitu besar? Bagaimana mungkin ia menjadi seorang wanita yang sangat kaya pada masa itu? Para ulama sejarah menjelaskan, di antaranya Imam Ibnu Ishaq, bahwa sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah telah menikah sebanyak 2 kali. Kedua, suaminya adalah pedagang besar dan wafat meninggalkannya dalam keadaan memiliki harta yang melimpah. Dengan demikian, sebagian besar kekayaan Khadijah merupakan warisan dari 2 suaminya tersebut. Selain itu, Khadijah juga dianugerahi kecerdasan dan kemampuan luar biasa dalam mengelola harta. Ia bukan hanya mewarisi kekayaan, tetapi mampu mengembangkannya melalui pengelolaan bisnis yang cermat dan profesional. Karena itu, hartanya tidak berkurang, justru semakin bertambah. Ketika Khadijah sukses menjadi seorang saudagar besar yang disegani dan dihormati di tengah masyarakat Quraisy, tiba-tiba ia mendengar tentang seorang pemuda bernama Muhammad yang terkenal dengan kejujuran, amanah, dan keadilan dalam berdagang. Khadijah pun tertarik untuk menjalin kerja sama dengannya. Biasanya Khadijah berhati-hati dalam mempercayakan modalnya kepada para pedagang lain, bahkan seringkali hanya menitipkan barang dalam jumlah terbatas. Namun, berbeda ketika ia bermuamalah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah justru menyerahkan modal dalam jumlah besar dan melakukan akad mudharabah, di mana Khadijah sebagai pemilik modal dan Rasulullah sebagai pengelola usaha. Keberanian Khadijah ini tidak lain karena reputasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dikenal luas di tengah kaumnya sebagai pribadi yang jujur, amanah, ramah, dan tidak pernah menzalimi atau merugikan siapapun. Dan benar saja, ketika modal itu dikelola oleh Rasulullah, Khadijah memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, bahkan melebihi keuntungan yang pernah ia raih sebelumnya. Disitulah akhirnya Khadijah radhiyallahu anha jatuh cinta. Kekagumannya terhadap kejujuran, amanah, dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat hatinya mantap untuk meminang beliau. Maka terjadilah pernikahan yang penuh keberkahan itu, dan Rasulullah pun menjadi suami Khadijah. Dari sinilah dimulai fase penghasilan terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang pedagang. Tidak mengherankan bila disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa sebagian besar rezeki Allah berada pada perdagangan. Sebab seorang pedagang memiliki keleluasaan, kemandirian, dan tanggung jawab penuh atas usahanya. Berbeda dengan orang yang hanya bergantung pada gaji tetap. Dengan menikahi Khadijah, Rasulullah tidak lagi sekadar mengelola modal titipan, tetapi sepenuhnya memegang dan mengelola usaha besar milik Khadijah. Seluruh kekayaan Khadijah diserahkan kepada Rasulullah dengan penuh kepercayaan. Inilah puncak kejayaan ekonomi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sebelumnya beliau berdagang dengan modal tertentu, maka setelah menikah, seluruh jaringan bisnis Khadijah berada di bawah pengelolaan beliau. Kekayaannya pun menjadi sangat besar. Namun semua itu berubah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai usia 40 tahun dan Allah mengangkat beliau sebagai nabi, lalu 6 bulan kemudian diangkat sebagai rasul. Sejak saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi menjadikan perdagangan sebagai fokus utama. Aktivitas bisnisnya berkurang secara drastis karena beliau sepenuhnya mengabdikan diri untuk menjalankan tugas dakwah dan menyampaikan risalah Allah. Meskipun demikian, harta yang telah dimiliki, baik dari usaha beliau maupun dari kekayaan Khadijah, masih cukup besar. Dengan harta itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiayai dakwahnya
membantu kaum muslimin, dan tidak lagi disibukkan oleh urusan mencari nafkah. Seluruh perhatian beliau tercurah untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran, dan membimbing umat. Allah kemudian menakdirkan bahwa harta tersebut perlahan habis, terutama ketika terjadi pemboikotan besar-besaran terhadap Bani Hashim. Pemboikotan itu dipelopori oleh Abu Jahal dan sekutunya dari sekitar 18 kabilah Quraisy yang berlangsung selama 3 tahun. Tujuan mereka adalah memutus dukungan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dakwah Islam berhenti. Dalam masa pemboikotan itu, seluruh anggota Bani Hashim, baik yang masih musyrik maupun yang telah masuk Islam, bersatu melindungi Rasulullah. Akibatnya, mereka semua turut merasakan penderitaan, kelaparan, dan kesulitan. Di masa inilah harta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah digunakan sepenuhnya untuk menopang kehidupan dan perjuangan dakwah, hingga akhirnya hampir habis sama sekali. Kondisi kaum muslimin dan Bani Hashim saat itu benar-benar sangat memprihatinkan. Sebagian dari mereka terpaksa memakan dedaunan dan rerumputan karena tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan. Harta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam habis digunakan untuk membeli kebutuhan makan. Itu pun dengan harga yang sengaja dipermainkan oleh kaum Quraisy. Mereka menaikkan harga gandum dan bahan makanan setinggi-tingginya agar kaum muslimin semakin tertekan. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun penuh. Setelah 3 tahun berlalu, Allah menakdirkan 2 musibah besar menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman beliau, Abu Thalib, wafat. Tidak lama kemudian, istri tercinta beliau, Khadijah radhiyallahu anha, juga wafat. Tahun wafatnya 2 orang yang paling melindungi dan menguatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikenal dalam sejarah sebagai Amul Huzn atau tahun kesedihan. Ketika Rasulullah kemudian berhijrah ke Madinah, peran beliau semakin jelas sebagai nabi dan rasul sekaligus pemimpin umat. Di Madinah, berdirilah Daulah Islamiyah. Jihad pun disyariatkan dan kaum muslimin mulai menghadapi peperangan-peperangan besar. Dari sinilah muncul pembahasan ketiga tentang sumber harta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari harta ganimah atau rampasan perang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal bahwa harta ganimah yang diperoleh dalam peperangan dibagi menjadi 5 bagian dan 1/5-nya menjadi hak Allah dan Rasul-Nya serta pihak-pihak yang telah ditentukan. Namun para ulama menjelaskan, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dari Imam As-Suddi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengambil bagian tersebut untuk memperkaya diri. Beliau hanya mengambil sekadar untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Selebihnya, seluruh harta itu beliau sedekahkan. Tidak pernah tersisa harta ganimah di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian besar harta tersebut diberikan kepada ashabus suffah, kepada orang-orang yang membutuhkan, dan kepada siapa saja yang datang meminta. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah menolak permintaan seseorang. Jika beliau tidak memiliki sesuatu, beliau akan berusaha mencarikannya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, suatu ketika ada seseorang yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kambing yang memenuhi lembah di antara 2 gunung. Saat itu Rasulullah baru saja memperoleh harta ganimah berupa kambing yang memenuhi 1 lembah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Ambillah seluruh kambing yang ada di lembah itu." Dan beliau benar-benar memberikan seluruhnya tanpa tersisa. Orang itu kemudian kembali kepada kaumnya lalu berkata, "Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Demi Allah, Muhammad memberi seperti orang yang tidak takut miskin sama sekali." Demikianlah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekayaan tidak pernah membuat beliau terikat dan kemiskinan tidak pernah membuat beliau gentar. Seluruh harta yang Allah titipkan kepadanya hanyalah sarana untuk menegakkan agama dan menolong manusia. Intinya, lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap terhadap harta. Walaupun beliau memperoleh harta ganimah, harta itu tidak pernah beliau nikmati seluruhnya, termasuk harta fai yang nilainya jauh lebih besar dari harta ganimah. Dalam syariat Islam,
Terdapat perbedaan antara ganimah dan fai. Ganimah adalah harta yang diperoleh setelah terjadi peperangan secara langsung. Ada pertempuran, ada korban, lalu musuh kalah dan harta dirampas. Adapun fai adalah harta yang diperoleh tanpa peperangan ketika musuh menyerah, tunduk, atau membuat perjanjian, sehingga wilayah dan kekayaannya diambil tanpa pertumpahan darah. Dari harta fai ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan banyak aset seperti tanah-tanah di Fadak, di Khaybar, dan di Quraizah. Tanah-tanah tersebut subur yang dipenuhi kebun kurma. Namun semua itu tidak dimiliki secara pribadi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanah-tanah tersebut beliau wakafkan di jalan Allah, tidak diwariskan, tidak dijadikan milik keluarga, tidak pula dijual untuk memperkaya diri. Padahal, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjadi orang terkaya, sangat mudah. Sekali penaklukan saja, satu wilayah bisa menjadi milik beliau. Jika tanah-tanah itu dikapling, dijual, atau dikelola untuk kepentingan pribadi, tentu kekayaannya akan luar biasa. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan itu. Beliau hanya mengambil secukupnya untuk kebutuhan diri dan keluarganya, sementara selebihnya digunakan untuk kepentingan umat. Inilah sebenarnya sumber penghasilan terbesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari berdagang, bukan pula dari ganimah semata, tetapi dari harta fai. Meski demikian, semua itu tidak menjadikan beliau hidup bermewah-mewahan. Bahkan yang sangat menggetarkan jiwa kita, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau tidak meninggalkan warisan harta apapun. Pada saat-saat terakhir hidupnya, beliau beberapa kali pingsan dan sadar. Dalam kondisi antara sadar dan tidak itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah masih ada dinar di rumah? Aisyah menjawab, ada wahai Rasulullah, beberapa dinar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminta agar dinar-dinar itu dibawa kepadanya. Ketika diletakkan di telapak tangan beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, infakkan semuanya. Aku tidak ingin berjumpa dengan Allah, sementara dinar ini masih ada di tanganku. Dinar-dinar itulah harta terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semuanya disedekahkan. Lebih dari itu, ketika Rasulullah wafat, baju besinya masih tergadai kepada seorang Yahudi. Ini bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam miskin, tetapi karena seluruh hartanya telah beliau infakkan. Kehidupan manusia memang berputar. Ada saat lapang, ada saat sempit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun manusia, bukan malaikat. Ketika harta datang, beliau sedekahkan. Ketika membutuhkan, beliau bersabar. Lalu muncul pertanyaan penting. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi, bukan kepada sahabat-sahabatnya yang kaya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, atau Abdurrahman bin Auf? Jawabannya sangat dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin memiliki hutang budi kepada siapapun. Jika kepada sahabat, transaksi itu akan berubah menjadi bantuan dan jasa. Tetapi dengan orang Yahudi, hubungan itu murni bisnis, jelas, adil, tanpa perasaan sungkan. Selain itu, Rasulullah tidak berhutang uang, melainkan menggadaikan barang dengan jaminan yang nilainya lebih tinggi dari yang beliau ambil. Artinya, secara hakikat beliau tidak meninggalkan hutang. Padahal, hutang adalah perkara berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat keras dalam masalah hutang. Sementara kita sebagai umatnya seringkali hidup dari hutang ke hutang. Seluruh kekayaan Rasulullah habis untuk menafkahi keluarga, membantu para sahabat, dan terutama menghidupi ahlus sufah, para sahabat miskin yang tinggal di serambi masjid. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memiliki makanan untuk 2 orang, hendaklah ia menambah 1 untuk ahlus sufah. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku menjamin 3 orang ahlus sufah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku menjamin 10 orang. Bayangkan, Abu Bakar hanya mampu menjamin 3 orang, sementara Rasulullah 10 orang setiap hari. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya orang yang sangat berkecukupan. Hanya saja kekayaannya habis untuk menolong orang lain.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikan tidak akan berkurang harta karena sedekah. Inilah gambaran singkat tentang sumber penghasilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana ditulis oleh para ahli sejarah. Rasulullah tidak meninggalkan warisan dunia karena seluruh hartanya telah beliau wakafkan dan sedekahkan untuk kaum muslimin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.